Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun na'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi anugerah kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk selalu beribadah kepadanya serta selalu berbuat baik kepada sesama. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga besarnya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah salat Jumat sekalian, marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada, dengan melaksanakan segala perintahnya semaksimal kemampuan kita, dan juga dengan menjauhi segala larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah, terdapat beberapa sebutan manusia yang menunjukkan perbedaan wujud, kinerja, dan fungsi yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis atau al-basar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-basar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh dan berkembang biak sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya di bumi seperti hewan dan tumbuhan, hakikat manusia sebagai makhluk biologis yang dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sementara hewan juga punya akal, tetapi karena hewan tidak memiliki proses berpikir, maka akal hewan tidak berkembang. Dalam Al-Quran, Al-Basar disebutkan sebanyak 36 kali dan tercantum dalam 26 surat. Segala hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia sendiri dapat memenuhi tugas dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama penciptaannya. Manusia sebagai al-nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai al-nas atau an-nas atau nawasa, yang berarti adalah semua makhluk yang berubah-ubah atau makhluk yang mengalami kondisi fluktuatif. Dalam Al-Quran, al-nas disebutkan paling banyak, yaitu sebanyak 241 kali yang tercantum dalam 55 ayat.
Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya, sehingga terbentuklah silaturahim antar sesamanya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nisa 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan kamu saling meminta satu sama lain dan pelihara hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat 13. Manusia sebagai al-insan tidak hanya disebut sebagai al-nas dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai al-insan yang merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lain. Misalnya adalah menuntut ilmu dan memperkembangkan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, al-insan disebutkan sebanyak 65 kali, jauh lebih sedikit dibanding sebutan an-nas. Al-insan disebutkan sebanyak 65 kali yang terdapat dalam 43 surat. Sebagaimana salah satunya adalah Al-Hud ayat 9. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Jamaah rahimakumullah, manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah memiliki kewajiban, tugas dan fungsi yang nantinya harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Di antara al-basar, al-nas dan al-insan, al-nas disebutkan dalam Al-Quran paling banyak, 241 kali. Dan ini berarti bahwa Allah memberikan perhatian sangat besar kepada peran manusia atau al-nas selama mengarungi kehidupannya di muka bumi. Sementara sebagai al-insan, sebagai manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, demi seluruhnya diperuntukkan bagi kemaslahatan sesama. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam perspektif keilmuan, sejatinya manusia memiliki tugas untuk menambah hasanah keilmuannya melalui upaya Iqra, sebagaimana Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam konteks ini, ciptaan Allah adalah segala kejadian dan peristiwa yang dapat ditangkap panca indera, yang kemudian kita kenal dengan fenomena. Oleh karena itu, salah satu pintu masuk kepandaian seorang manusia untuk memahami fenomena itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegagalan manusia untuk memahami fenomena alam, contoh misalnya tsunami, gunung meletus, banjir, tabrakan di perempatan, justru akan membawa manusia kepada tindakan kesyirikan. Misalnya melalui upacara-upacara sesajen, upacara-upacara ritual rabuan, dengan maksud agar supaya penjaga tempat itu tidak lagi mengusik manusia dan tidak lagi murka. Tetapi kita bandingkan dengan khasanah komunitas saudara-saudara kita yang dari negara maju,
yang telah berkembang ilmunya, mereka melihat keberhasilan memahami fenomena, akhirnya mereka akan menciptakan sebuah ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah misalnya early warning system, untuk memindai, untuk memberikan tanda ya, pada saat-saat akan terjadinya tsunami, ataupun early warning system yang dipasang misalnya sekarang di puncak Gunung Merapi, yang akan memberikan informasi kepada operator di bawah seberapa besar volume debris atau lahar dingin yang turun dari puncak Gunung Merapi dan seberapa besar potensi bahaya yang akan ditimbulkan. Oleh karena itulah Islam dan Allah sangat memberikan apresiasi kepada makhluknya yang selalu Iqra. Iqra dalam harfiah sederhana artinya adalah membaca. Tetapi Iqra dalam arti dan makna yang lebih dalam adalah upaya untuk menambah ilmu, meriset, mendiskusikannya, mempublikasikannya, menyebarkannya dalam kelas-kelas ilmiah yang kita adakan, sehingga tidak ada lagi atau setidaknya tinggal sedikit kegagalan manusia untuk memahami fenomena alam. Jamaah yang berbahagia, kebodohan selalu dihubungkan dengan kegagalan manusia untuk memahami fenomena-fenomena alam. Oleh karena itu kita akan melihat di dalam narasi keilmuan hanya ada 3 tugas manusia untuk menjelaskan semua fenomena alam itu. Pertama adalah deskripsi. Deskripsi ini adalah menyampaikan sesuatu kejadian berdasarkan kepada format what, apa yang terjadi, where, di mana terjadinya, dan when, kapan terjadinya. Kemudian tugas kedua manusia adalah mendeskripsikan kejadian itu pada format yang lebih dalam, yaitu eksplanasi. Kalimat eksplanasi atau kalimat penjelasan hanya ada 2 terminologi. Pertama adalah why, mengapa kejadian itu bisa terjadi, dan how, bagaimana proses itu terjadi. Kemampuan manusia untuk menerjemahkan fenomena alam melalui format what, where, when, why, dan how akhirnya akan membuat manusia menciptakan teknologi, memahami fenomena alam yang dia bisa dapatkan. Kalau fenomena alam itu menguntungkan, maka dia akan bisa menciptakan teknologi untuk memanfaatkan sebanyak mungkin fenomena alam yang menguntungkan. Kalau fenomena alam itu mendatangkan bencana, maka dengan kemampuan teknologinya, manusia akan bisa memperkembangkan alat-alat pendeteksi dan mitigasi bencana. Dan yang tugas ketiga adalah komparasi. Komparasi adalah membandingkan antara satu fenomena dengan fenomena lain untuk memperjelas, mendetailkan penjelasan why dan how yang telah kita lakukan. Sehingga dengan komparasi itu manusia dengan akal pikirannya akan bisa membedakan perilaku gunung meletus di beberapa tempat. Karena pada dasarnya perilaku dan siklus gunung yang meletus ataupun perilaku tsunami, gempa itu antara satu tempat dan tempat yang lain itu akan berbeda. Sehingga dengan komparasi itulah kemudian manusia akan lebih bisa menelaah apa yang terjadi di alam ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ada filosofi kehidupan yang ternyata selama kita hidup itu kita hanya diperintahkan untuk untuk memilih. Jadi kriteria kehidupan atau filosofi kehidupan itu terdiri atas 3 huruf, B, C, dan D. B itu birth, D itu death. Di antara birth dan death ada huruf C, namanya choose. Jadi selama kita hidup, kita itu diperintahkan untuk memilih. Apakah kita akan menjadi manusia beriman, ataukah kita akan menjadi manusia yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan.
Target akhir dari komparasi adalah memilih, membanding-bandingkan, kemudian dia akan memilih teknologi apa yang tepat untuk melakukan mitigasi, untuk melakukan pengurangan risiko bencana yang akan muncul pada gunung-gunung, laut-laut, kawasan-kawasan yang berbeda. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Ali Imran 110 dikatakan bahwa kita ini merupakan umat yang terpilih. Kuntum khairun ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah makhluk terpilih untuk selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billahi walaula amanu ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ali Imran 110 ini terjemahan sederhananya adalah kamu atau kita atau umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dan selama kita hidup kita selalu melakukan upaya-upaya untuk berdakwah agar supaya manusia dapat berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Atin ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi karena kegagalan manusia untuk menggunakan otaknya, kegagalan manusia untuk memperkembangkan kualitas imannya, maka Allah akan jatuhkan kita pada tempat yang serendah-rendahnya. Summa rodatnahu asfala safilin. Tabarakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu Rabbi waskuru wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna nabiyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah rahimahullah, Islam adalah agama yang paripurna dan sempurna. Islam telah mengatur tata cara, mekanisme, standar operating procedure agar manusia tidak tersesat di dalam menjalani kehidupannya di muka bumi. Islam tidak saja mengatur bagaimana tata cara manusia dalam memenuhi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dan hubungan antar manusia. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal ard. Ajaran Islam dalam mengatur kehidupan manusia dengan maksud agar manusia tidak menjadi perusak di muka bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibun ta'wa ya qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.